Yo, tang dedukci. Selamat datang di channel Juli EC. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang aplikasi turunan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi untuk adik-adik yang ingin menguasainya, langsung saja mari kita mulai. Check it out. Baiklah, di sini akan dibahas mengenai aplikasi turunan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, yang pertama kita akan memahami apa itu nilai maksimum dan minimum. Saya akan memulainya dari suatu kurva sebagai berikut ya. Nah, kurva yang pertama bentuknya seperti ini. Nah, sudah. Kalau diperhatikan ada suatu titik di sini, ya, nilai stasionernya anggaplah kita sebut dengan nilai FA. Oke, FA, nilai FA. Nah, nilai FA ini disebut dengan apa? Nilai maksimum. Kenapa disebut dengan nilai maksimum? Ya, seperti istilah maksimum paling besar ya. Nah, dilihat dari gambarnya saja, kurvanya ini, nilai yang di sini yang paling tinggi, sehingga disebut dengan nilai maksimum. Nah, maksimum apa untuk titik stasioner ini? Maksimum global. Kenapa global? Karena paling tinggi nilainya atau paling besar nilainya di antara nilai-nilai yang berada di kurva ini atau sepanjang kurva ini. Nah, demikian juga sebaliknya. Jika kurvanya bentuknya seperti ini, sudah ada satu titik yang di sini yang paling bawah. Nah, sudah tentu titik inilah titik stasionernya, anggap titik stasioner FA. Titik stasioner FA ini disebut dengan titik stasioner minimum. Minimum apa? Global. Oke, karena nilainya paling kecil di antara nilai-nilai pada kurvanya ini. Nah, bagaimana jika bentuk kurvanya seperti ini ya? Ini adalah satu kurva selang terbuka ya. Nah, masih berlanjut ke atas sama berlanjut ke bawah. Nah, di sini ada titik stasionernya yang bagian atas ini dan titik stasioner yang bagian bawah ini. Nah, titik yang bagian atas ini disebut dengan maksimum, paling besar. Maksimum. Maksimum apa? Lokal. Sudah? Yang bawah minimum. Minimum lokal. Kenapa disebut dengan lokal? Kenapa bukan global? Karena ini lokal, masih relatif nilai maksimumnya karena masih ada kurva atau nilai-nilai pada kurvanya ini yang masih terbuka ya. Terus berlanjut, ada yang lebih tinggi. Tetapi untuk nilai stasionernya, nilainya ini adalah nilai maksimum. Tapi disebut dengan maksimum lokal. Demikian juga yang bawahnya ini. Apakah titik stasioner nanti harus bernilai maksimum atau minimum atau selalu bernilai maksimum minimum? Belum tentu juga. Bisa saja nanti kurvanya seperti ini. Ya. Nah, anggap seperti ini. Di sini kan ada suatu titik stasioner. Nah, di sini misalnya titik stasionernya. Nah, titik stasioner FA di sini kita sebut dengan apa? Titik belok. Ya, titik belok. Demikian juga nanti kurvanya bentuknya seperti ini misalnya. Anggaplah bentuknya seperti ini. Ya, ini juga titik belok juga. Ya, titik belok. Dia tidak terjadi nilai terbesar atau terkecil, tapi mengalami belokan di sini. Ya, ini belok ke bawah. Ini dari ke atas ya, cekungnya, kemudian ke bawah. Disebut dengan titik belok. Berikutnya, bagaimana cara mencari jenis stasioner? Apakah nanti dia bernilai maksimum, minimum, ataupun titik stasioner ini merupakan titik belok nantinya? Nah, sekarang kita akan coba menganalisis atau mencoba menjawab bagaimana caranya. Baiklah, cara untuk menentukan jenis stasioner ya, menentukan jenis stasioner, menentukan jenis nilai stasioner. Nah, yang pertama bisa menggunakan turunan pertama, nanti yang kedua bisa menggunakan turunan kedua. Nah, yang pertama dibahas adalah mengenai turunan pertamanya. Saya sebut dengan menggunakan turunan pertama. Turunan pertama. Nah, bagaimana menganalisis menggunakan turunan pertama? Saya bisa menggunakan kurva di sini ya. Nah,
Anggap nanti kalian mencari nilainya, anggap satu nilai, ada satu nilai A, titik A sebagai titik stasionernya. Kalian nanti cek nilai dari seputaran FA-nya itu. Udah, ada di kiri dari A, ada di kanan dari A. Jika nanti nilai dari di kiri A dicek di turunan pertamanya bernilai negatif, kemudian dicek di turunan pertamanya di sebelah kanan ya, nilainya positif. Pada kondisi ini, atau kita simbolkan seperti ini ya, F aksen A di kirinya itu kurang dari 0, sedangkan F aksen dari A di kanannya itu lebih dari 0. Sebelah kanan kita cek nilai-nilainya, maka disimpulkan bahwa FA-nya ini merupakan nilai apa? Ya, kita perhatikan grafiknya pasti turun, kemudian naik kan? Turun, naik. Turun, kemudian naik. Berarti titik ini apa namanya? Ya, minimum. Ya, nilai minimumnya FA ini merupakan nilai minimum. Nah, demikian juga sebaliknya. Ada suatu titik ya, titik A. Kalian cek seputaran nilai titik A di turunan pertamanya nanti, ketemu di sebelah kiri ya, ketemu di sebelah kiri itu positif, di sebelah kanan seputaran titik A itu negatif di turunan pertamanya ya. Maka nanti gambar kurvanya kan secara sketsanya ini naik, kemudian turun. Maka titik A-nya ini nanti berada di mana? Ya, FA-nya ini adalah maksimum. Sudah naik kemudian turun, maka hanya ini maksimum. Nah, dengan cara yang sama nanti kapan mengalami titik belok? Ketika kondisinya yang kamu cek di turunan pertamanya menjadi seperti ini. Ada A. Misalnya kamu cek di seputaran A-nya ini di turunan pertamanya ini positif, di seputaran A di kanan juga positif di turunan pertamanya, maka pada kondisinya ini nilai dari FA ini disebut apa? Ya, kalian perhatikan sketsanya. Sketsanya ini naik, kemudian ini naik lagi, tidak turun, berarti naik lagi. Disebut dengan titik belok atau titik FA-nya ini titik belok. Gitu. Nah, dengan kondisi yang sama nanti, jika kamu cek di seputaran titik di A-nya ini di turunan pertamanya, ini negatif, kemudian ini negatif. Kalau disketsakan ini turun, maka FA ini, ya, FA-nya ini kondisinya, ya, titik belok juga, titik belok. Turun naik, naik turun, naik, kemudian naik lagi, ini turun, kemudian turun lagi, ya, titik belok. Bagaimana? Untuk memahami ini ataupun maksud dari naik turunnya ini, kita akan coba melihat beberapa contoh soal sebagai berikut. Soalnya sebagai berikut, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Nah, langkah pertama kalian cari dulu turunan pertamanya, f aksen x, yaitu 2x dikurangi 6. Berikutnya cari titik stasionernya. Titik stasioner, ingat syaratnya apa? Ya, syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya adalah 2x dikurangi 6, nilainya 0. Selesaikan ini, 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Jadi setelah ketemu penyebab titik stasioner x sama dengan 3, cari nilai turunan pertamanya, atau kita buat garis bilangan ya, garis bilangan untuk membantu. Untuk mengecek seputaran nilai x sama dengan 3 ini di turunan pertama 3. Nah, substitusikan ke turunan pertamanya, sebelah kiri diambil misalnya 2, di sebelah kiri 3 kan banyak, di 2, 1 dan seterusnya. Saya ambil 2, berarti 2 kali 2 4 dikurangi 6 berapa? Ya, negatif, bilangnya negatif 2. Berarti ini negatif di sebelah kiri dari 3 di turunan pertama ya. Berikutnya di sebelah kanan dari 3, misalnya saya ambil 5 ya, perwakilannya 2 kali 5 10 dikurangi 6 4, positif ya, positif 4. Nah, berarti nilai turunan pertamanya positif.
Sehingga kalau disketsakan menurut interval grafiknya berarti ini turun, kemudian ini naik. Sketsa grafiknya yang bisa saya buat seperti ini, turun kemudian naik, kan kayak gini, turun naik, anggaplah seperti itu. Berarti pada saat titik yang berada di bawah ini kondisinya adalah apa? Ya, kondisi minimum global ya. Kita cukup sebut dengan minimum saja, boleh. Nah, berarti saat X sama dengan 3 nilainya adalah minimum. Berapa nilai minimumnya? Nah, kita cari nilai minimum. Nilai minimum terjadi saat X sama dengan 3. Berarti F3 kita cari, X-nya ganti dengan 3. F3 berapa? Substitusikan ke fungsinya, berarti 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 10. 9 dikurangi 18 tambah 10. 9 kurang 18 tambah 10 hasilnya 1. Jadi titik X-nya adalah 3, Y-nya ini 3 ya, hasilnya 1, adalah stasioner apa? Minimum. Ya, jadi titik 3,1 adalah stasioner minimum. Nah, jadi seperti itu proses untuk mencari titik stasioner dan jenisnya. Nah, untuk memahami lagi, saya akan berikan lagi contoh soal sebagai berikut. Soal berikutnya seperti yang terlihat merupakan fungsi berpangkat 3. Bagaimana prosesnya? Sama ya. Jadi langkah pertama kalian cari dulu turunan pertamanya. F aksen X-nya sama dengan turunkan 6X kuadrat tambah ini 6X dikurangi 12. Nah, berikutnya titik stasioner ya diperoleh jika turunan pertama X-nya sama dengan 0. Berarti 6X kuadrat ditambah 6X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat harus difaktorkan. Sebelum difaktorkan, cek dulu bisa disederhanakan tidak. Nah, ternyata bisa dibagi berapa ini? 6. Sehingga diperoleh X kuadrat yang ini tambah X ini dikurangi 2. Hasilnya 0. Ya, sama-sama dibagi 6. Nah, berikutnya faktorkan. Oke, ketemu ini X, hasil kalinya 2 dan 1 ya. Jumlahnya ini plus, ini min. Ketemu. Jadi di sini ada 2 titik stasionernya. Yang pertama X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 1. Saat X sama dengan negatif 2, saat X sama dengan 1. Nah, bagaimana menentukan jenisnya? Ketika ditanyakan seperti itu, ingat kita cek di turunan pertama pada garis bilangannya ya. Nah, turunan pertamanya berarti ada 2 titik. Yang pertama, yang kedua, anggap ini titik yang negatif 2, yang ini 1. Oke, kita ketemu. Nah, sekarang diuji titiknya karena ini fungsi yang tidak ada perpangkatannya. Jadi cukup cek 1 titik mewakili setiap daerahnya ini. Nah, di sini saya cek titik yang digunakan titik 0 ya untuk mudah memperhitungkan. Untuk mudah menghitungnya, di sini saya gunakan X sama dengan 0. Di sini diuji ke turunan pertamanya. Ya, gunakan yang terakhir saja karena sudah sederhana ya. 0 tambah 2 itu 2, 0 dikurangi 1 negatif. Positif kali negatif, ya negatif. Berarti ini negatif. Tanpa dicek lagi pasti ini akan positif ya. Yang ini juga positif. Karena ini fungsi biasa. Tidak ada perpangkatan ya, hanya pangkat ganjil istilahnya yang di sini yang sudah difaktorkan ini. Saya akan ngecek di pemfaktorannya tadi. Oke, kalau sudah ketemu berarti sketsanya yang ini fungsinya naik sesuai dengan turunan pertamanya. Kalau negatif turunannya berarti fungsinya turun. Kemudian yang positif lagi turunannya fungsinya naik. Kalau dibuatkan sketsanya naik, kemudian turun, kemudian naik. Nah, ternyata titik negatif 2 ini sebelah kiri itu mengalami maksimum, yang ini mengalami minimum, ini max. Ya, maksimum, yang ini minimum. Dah, berikutnya cari nilai maksimum. Oke, yang pertama nilai maksimum, nilai maksimum. Dicari saat X sama dengan negatif 2, berarti F negatif 2. Nah, diproses ke soalnya.
Berarti 2 dikali negatif 2 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 2 kuadrat dikurangi 12 kali negatif 2 ya, dikurang 10. Oke, dihitung nilainya. Ini negatif 8 berarti negatif 16. 4 berarti ini plus 12, ini dikurangi plus ya, 24 dikurangi 10. Nah, dihitung nilainya. Ini dengan ini negatif 4, 20, hasilnya 10. Oke, jadi ketemu jenisnya untuk negatif 2,10 ini adalah apa? Stasioner maksimum. Oke. Berikutnya untuk nilai minimum. Dengan cara yang sama kalian cari F dari satunya. 2 kali 1 pangkat 3, 3 kali 1 kuadrat, 12 kali 1 dikurangi 10. Nah, dihitung nilainya. Ini 2 tambah 3 kurang 12 kurang 10. Hasilnya ini negatif 17. Sehingga ketemu titik dari 1, negatif 17 merupakan titik ya, stasioner minimumnya. Oke. Jadi seperti itu prosesnya untuk mencari titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi-fungsi atau interval dari fungsinya yang terbuka. Bagaimana jika interval fungsinya tertutup? Oke, kita akan coba soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ada suatu fungsi fx ya, dicari nilai maksimum dan minimumnya dalam interval tertutup ya, x lebih dari 0 dan x nya kurang dari atau sama dengan 3. Jadi karena ini kurvanya tertutup, tetap kita cari dulu titik stasionernya ya, biar kita tahu bahwa titik stasioner tersebut berada di interval atau tidak. Nah, yang pertama kita cari dulu turunan pertamanya. Oke, ini 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Nah, langsung saja titik stasioner ya, titik stasioner. Oke, 3x kuadrat tambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, karena bisa dibagi 3, berarti ini menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Terus sederhananya difaktorkan, ketemu hasil pemfaktorannya x hasil negatif 3 itulah plus 3 dan negatif 1, sehingga hasil penjumlahannya positif 2. Nah, ketemu titik stasionernya saat x sama dengan negatif 3 atau saat x sama dengan 1. Nah, karena ini intervalnya tertutup, jadi kalian cukup cek nilai-nilainya saja untuk membandingkan yang mana maksimum minimum. Yang pertama cek dulu, apakah titik stasioner ini semua berada di interval. Ya, setelah dicek, yang hanya berada di interval adalah ini, x sama dengan 1. Sedangkan negatif 3 di luar interval yang diminta. Jadi yang kita cek nilai-nilainya adalah yang x sama dengan 1. Jadi kita cek nilai intervalnya dan nilai titik stasioner. Nah, nilai dari stasioner, nilai stasionernya ini untuk x sama dengan 1 diperoleh x sama dengan 1, maka f1 nya sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat dikurang 9 kali 1 ditambah 5. Ketemunya 1 tambah 3 kurang 9 tambah 5. Ketemunya 0. Oke. Kemudian nilai ujung interval. Oke. Yang pertama x-nya sama dengan 0 dulu ya. Maka f0. Nah, f0-nya adalah 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 kuadrat dikurangi 9 kali 0 tambah 5. Hasilnya 5. Kemudian x-nya sama dengan 3. Oke. F3 sama dengan 3 pangkat 3 tambah 3 kali 3 kuadrat 9 kali 3 tambah 5. Ketemunya 27 tambah 27 kurang
27 ditambah 5 sama dengan 32. Nah, untuk mencari yang mana maksimum minimum tinggal bandingkan nilai-nilai yang diperoleh dari nilai stasioner dan nilai-nilai dari ujung-ujung interval. Bisa diperhatikan di sini nilai yang terkecil adalah 0. Maka ini nilai minimum karena nilainya paling kecil. Sedangkan nilai paling besar di sini adalah 32, sehingga nilai ini apa? Nilai maksimum. Nah, jadi itu bedanya. Yang kalian cari adalah nilai di ujung interval juga untuk interval yang tertutup. Jadi selain kalian mencari titik stasioner atau nilai di stasionernya itu, kalian juga harus mencari nilai-nilai di ujung interval. Nanti kalian bandingkan yang mana maksimum, yang mana minimum. Berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mencari nilai maksimum minimum menggunakan turunan kedua. Yang tadi kita kerjakan menggunakan turunan pertama. Bagaimana jika menggunakan turunan kedua? Oke, kita lihat penjelasan berikut ini. Mencari nilai maksimum atau minimum menggunakan turunan kedua, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, kamu tentukan dulu titik stasionernya. Misalkan titik stasionernya adalah f aksen A nilainya 0. Ya, nanti kamu substitusi x sama dengan A ke f double aksen x-nya. Disubstitusikan ke turunan keduanya. Jika nanti f double aksen A-nya atau turunan kedua dari A-nya bernilai lebih dari 0, ini artinya f di A-nya ini bernilai minimum. Ini dia. Kalau lebih dari 0 itu turunan keduanya ya. Nanti kamu substitusi A-nya ini sama dengan 0, ini terjadi titik belok pada x sama dengan A-nya ini. Nah, ketika dimasukkan A-nya menghasilkan turunan kedua negatif atau kurang dari 0, maka ini artinya f di A-nya nanti bernilai maksimum. Oke, jadi kalau menggunakan turunan kedua, dicek nilai dari titik stasionernya ini ke turunan kedua. Nah, kita akan coba soal berikut ini. Soalnya sebagai berikut, tentukan nilai maksimum minimum ya, ada fungsi pangkat 3. Seperti biasa, cari dulu turunan pertama. Oke, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x apa ini? Dikurang 9. Dah. Demikian juga cari turunan keduanya, karena kita akan menggunakan turunan kedua nanti. Berapa ini? 6x ditambah 6. Oke, yang pertama dicari titik stasioner. Titik stasioner. Berarti turunan pertama sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat tambah 6x dikurang 9 sama dengan 0. Dibagi 3, x kuadrat tambah 2x dikurang 3. Dah, faktorkan sama dengan 0. X plus 3 kurang 1. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Untuk mengecek jenisnya, oke, jenis stasionernya diuji ke turunan kedua. Yang pertama turunan kedua dari negatif 3. Berarti 6 kali negatif 3 ditambah 6. Berarti negatif 18 tambah 6, negatif 12. Berarti negatif 3 ini terjadi nilai apa? Ya, pada negatif 13 ini, negatif min 3 ini terjadi nilai maksimum. Berikutnya diuji turunan kedua dari 1. Berarti 6 kali 1 ditambah 6, 12. Karena ini hasilnya positif, maka ini adalah stasioner minimum. Nah, berapa nilainya? Baru dicari. Oke, nilai stasioner. Oke, nilai stasionernya. Yang pertama cari nilai untuk f negatif 3. Substitusikan ke soalnya. Negatif 3 berpangkat 3 tambah 3 kali negatif 3 kuadrat kurang 9 kali negatif 3 kurang 10. Negatif 27 tambah 27 tambah 27 kurang 10. Jadi hasilnya 17. Oke, berarti nilai apa ini? 17 ini nilai maksimumnya. Ini nilai maksimum.
Oke. Berikutnya F dari 1, cari nilainya. 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat dikurang 9 kali 1 kurang 10. 1 tambah 3 kurang 9 kurang 10. Hasilnya negatif 15. Berarti ini nilai minimum. Nah, sehingga ketemu stasionernya, titik stasioner ya. Titik maksimumnya adalah min 3,17. Titik minimumnya ketemu 1, negatif 15. Jadi demikian cara mencari nilai maksimum minimum untuk fungsi yang terbuka ya, menggunakan turunan kedua. Jadi nilai stasionernya atau titik stasionernya ini untuk X-nya ya disubstitusikan ke turunan kedua untuk diuji jenisnya. Ketemu jenisnya ini maksimum, ini minimum, baru cari nilai-nilainya berapa nanti. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.